Selamat datang lagi di channel Butuh Film Kan bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Fruits Basket Season 1 bagian keempat. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Yuki dan Honda berteduh pada saat hujan turun. Mereka berdua pun ngobrol. Yuki masih memikirkan untuk mengambil alih posisi menjadi ketua OSIS. Pada saat hujan itu, Hatsuharu menyelamatkan seekor harimau yang rupanya adalah Kisa. Mereka berempat lalu ke rumah Shigure dan membawa serta Kisa. Kemudian tangan Honda yang terluka pun diobati karena digegel olehnya. Kemudian Hatsuharu menjelaskan soal Kisa yang berhenti bicara setelah masuk SMP. Rupanya dia berubah menjadi seekor harimau karena dibully. Di luar, akhirnya Honda menemui Kisa yang kabur dari rumah. Saat asik ngobrol, datanglah ibunya Kisa. Seperti yang telah dijelaskan oleh Momiji, sebagian besar ibu yang memiliki roh shio binatang akan menolaknya atau overprotective. Setelah itu, Honda menjelaskan soal pembulian dan pastinya tidak akan mengungkapkan ke seseorang dan itu adalah hal yang lazim. Sorenya Shigure menjelaskan kepada Kyo dan Hatsuharu bahwa Kisa akan tinggal sementara di tempatnya. Di lantai 2, Honda menemani Kisa yang tidur bersama dengan Yuki. Yuki juga mengungkapkan kalau dia merasa cemburu dengan Kisa karena kedekatannya dengan Honda. Di kesehariannya, Kisa selalu mendekati Honda meskipun dia sedang sibuk beraktivitas. Shigure juga menyadari kalau Kisa sangat suka dengan Honda. Pada istirahat sekolah, Yuki dan Honda menceritakan kisah yang tinggal bersamanya di hadapan Momiji beserta Hatsuharu. Yuki juga bertanya-tanya apa yang membuat Kisa dibully. Momiji menyadari kalau Kisa itu dibully karena penampilannya yang berbeda dan membuat anak-anak lain tidak suka. Sorenya, Kisa diberikan surat oleh ibunya yang berisi ajakan untuk kembali lagi bersekolah dan mencoba kembali untuk lebih mencintai kepada dirinya sendiri. Kisa akan berjuang untuk itu. Malamnya, Kisa menemui Honda sehabis kerja di sebuah hotel. Esoknya, Kisa pun kembali bersekolah seperti biasanya. Di pagi hari itu, datanglah seorang bondon rungkat yang mencari Shigure. Namun seperti biasa, Shigure selalu bersembunyi darinya. Sementara itu, Ritsu berjalan menuju rumah Shigure. Sampainya di depan rumah Shigure, tiba-tiba Honda menghampiri melihat buku yang dibawanya jatuh. Lalu Ritsu disambut oleh Shigure dan masuk ke dalam rumah. Ritsu mengenalkan dirinya kepada Honda. Sebelum pertemuan itu, sosoknya pernah dijelaskan oleh ibu penjaga kolam pemandian. Honda merasa senang sekali karena Richan datang ke rumahnya. Kemudian Kyo dan Yuki datang menghampirinya di ruang tamu dan menanyakan tujuannya datang ke rumah. Rupanya Ritsu ingin berkenalan dengan Honda. Di tengah kepanikannya karena Yuki dan Kyo tidak ingin akrab dengannya, Honda tidak sengaja memeluk Richan dan mengubahnya menjadi seekor monyet. Honda pun bertanya-tanya karena biasanya pria yang dipeluknya akan berubah wujud menjadi shio. Setelah kembali ke wujud asalnya, Shigure menjelaskan kalau Richan itu adalah seorang pria. Namun sejak kecil sudah terbiasa menggunakan pakaian mamah bondon. Namun Honda mengatakan kepadanya, menggunakan pakaian mamah bondon itu membuatnya terlihat lebih cantik. Singkat waktu, datang kembali bondon rungkat, Michan yang sedang riweuh adu mekanik dengan Ritsu demi menemui Shigure. Setelah itu, Michan pun masuk ke ruang tamu dan diberikan naskah oleh Shigure. Karena Ritsu panik, kopi yang dibuat Honda tumpah ke naskah yang dibuat Shigure. Michan pun kelepek-kelepek akibat kejadian tersebut. Kemudian Ritsu pun akan melakukan bunuh diri di atas atap. Datanglah Honda ke atap tersebut demi menyelamatkan Ritsu. Meskipun sampai Tisoledat yang dramatis, akhirnya Honda pun berhasil membujuk Ritsu untuk kembali ke bawah. Malamnya Ritsu dan Michan pun berjalan berdua menuju rumah Shigure setelah berbelanja takoyaki untuk sekeluarga.
Sesampainya di rumah, Michan ingin menjadi teman Ritsu sepenuhnya. Dan bikin kagetnya adalah Ritsu seorang pria seperti yang dijelaskan oleh Shigure. Honda, Yuki, dan Kisa menikmati sinetron Suara Hati Istri pada malam itu. Shigure kemudian bangun dan melihat gadis perempuan yang mirip dengan Kisa padahal sebenarnya adalah Kisa sendiri. Di sisi lain, ibunya memberitahu kalau Kisa sementara menginap di rumah Shigure kepada Hiro. Paginya Honda menemui Hiro yang menjatuhkan sepatunya. Dia pun lalu mengambil sepatu tersebut kepadanya. Setelah itu Hiro mengacak-ngacak isi tasnya. Dia pun mengambil dan membawa kabur sebuah buku kecil yang berisi foto ibunya Honda. Sementara itu, Kyo menemui Hiro di sebuah taman. Honda yang kelelahan pun menemui mereka berdua dan menyuruhnya untuk mengembalikan buku tersebut. Beberapa saat kemudian, Kisa dan Momiji pun datang menghampiri mereka bertiga. Kisa menyuruh Hiro untuk mengembalikan buku tersebut kepada Honda. Rupanya Hiro tidak terima karena film Suara Hati Istri itu dibawa pinjam oleh Kisa dan tidak nobar bersamanya. Kemudian dengan rangkulan hangatnya, Kisa mengajaknya untuk menonton bersama. Hiro pun datang ke rumah Shigure dan menonton film Suara Hati Istri bersamanya. Beberapa saat kemudian datanglah Bondon Rungkat menagih Shigure untuk menyelesaikan pekerjaan pembuatan skripnya agar tepat waktu. Singkat waktu, Shigure menemui Hattori di rumah keluarga utama. Dia pun mengatakan kalau Hiro tidak sadar tentang pengaruh ucapannya terhadap Akito, membuat Kisa dihajar habis-habisan dan setelahnya menjadi korban bully di sekolahnya. Lalu, Honda mengajak Kisa dan Hiro pergi ke taman. Dia pun membelikan es krim untuk Hiro dan Kisa. Kemudian Hiro menghampiri Honda saat membeli es krim. Honda menjelaskan kalau Hiro akan menjadi seorang pangeran penjaga untuk Kisa karena memiliki keberanian. Karena atas pujiannya, Hiro pun mentraktir es krim untuk Honda. Motoko bermimpi buruk dan dikelilingi oleh penyihir. Dia lalu terbangun karena mimpi buruk tersebut. Kinoshita dan Yamagishi mengobrol dengan Hanajima. Rupanya mereka ingin pergi ke rumah Hanajima dan mengecek rumahnya. Mereka penasaran dengan ilmu hitam yang dimilikinya. Setelah itu, Kinoshita dan Yamagishi menemui Motoko di sebuah ruangan kelas. Terungkap mereka ingin melakukan pemusnahan Honda karena terlalu dekat dengan Yuki. Tapi pertama-tama, mereka bertiga harus mengalahkan Ratu Iblis yang dimaksud, yaitu Hanajima. Pulang sekolah, mereka bertiga pun diantar Hanajima ke rumahnya. Sesampainya di rumah, mereka terheran-heran karena terlihat seperti rumah biasa saja. Di dalam rumah itu, Hanajima menyuruh Motoko dan bebenguknya untuk pergi ke kamar di lantai 2 dan berpesan agar tidak mengatakan nama masing-masing. Di kamar itu, mereka bertiga mencoba mencari informasi dengan mengobok-ngobok isi lemari dan perabotan di kamar. Kemudian Hanajima pun datang membawa cemilan dan kopi hangat. Adiknya yang bernama Megumi bersembunyi dan keluar dari sebuah lemari. Pada saat ngumpul itu dijelaskan, ilmu hitam yang dimiliki Hanajima adalah pengembalian kutukan. Mendengar hal tersebut, mereka bertiga pun ketar-ketir dan lalu berencana cabut dari tempat tersebut. Motoko menjelaskan kalau mereka benci dengan Honda Toru karena terlalu dekat dengan Yuki dan menginjak-injak perasaan mereka. Hanajima lalu berpesan untuk tidak memaksakan kehendak cinta. Beberapa saat kemudian, Honda dan Uo datang ke rumahnya. Hanajima menjelaskan kalau Motoko dan bebenguknya sudah cabut pergi dari rumahnya. Sementara itu, Motoko dan kedua orang bebenguknya lagi-lagi tidur dengan mimpi buruk. Di sekolah, mereka bertiga bertemu dengan Hanajima kalau kutukannya akan hilang dalam 3 hari ke depan. Pada masa lalu, Hanajima saat masih kecil, dia sangat benci keluar rumah. Sejak kecil dia sudah tahu memiliki kekuatan ilmu hitam tersebut. Namun kedua orang tuanya tidak dapat berbuat banyak. Sampai akhirnya pada suatu hari di sekolah, Hanajima pun dibully oleh siswa lelaki. Dengan menggunakan kekuatan ilmu hitamnya, dia membuat salah seorang siswa lelaki itu pingsan. Saat bertemu kedua orang tuanya di rumah,
Saki menjelaskan kalau dia benar-benar ingin membunuh siswa tersebut. Sejak saat itu, dia hanya memakai pakaian hitam dan seluruh siswa di sana menjadi ketakutan terhadapnya. Di rumah itu, Megumi memberikan semangat kepadanya kalau suatu saat nanti akan menemui teman yang peduli dengannya. Kembali pada saat SMP, dia pun dibully oleh siswa perempuan dan berencana akan membakarnya. Saat digerebek oleh gurunya, beberapa siswa tersebut memfitnah Hanajima yang bermain korek api. Hana pun lalu pindah ke sekolah lain dan akhirnya menemui seorang gadis yang pertama kali mengajaknya bicara, yaitu Honda. Dia pun diajak makan oleh Uo dan Honda di kantin tersebut. Sejak saat itu, Hanajima pun selalu bersama Honda dan Uo dan menjadi temannya. Sampai suatu ketika ada dua orang gadis yang menanyakan masa lalu Hana. Lalu dia pun kabur ke lantai atas. Honda berlari mengejar menemui dirinya. Honda mengatakan tidak ingin menjauh darinya dan ingin tetap bersamanya. Sampai akhirnya Hanajima pun berhasil mengendalikan kekuatan ilmu hitamnya tersebut. Wali kelas mengumumkan nilai ujian bagi yang di bawah nilai rata-rata akan melakukan tes ulang. Honda merasa sedih karena ada satu mata pelajaran yang harus diulang. Sementara itu Hanajima mengulang seluruh mata pelajaran. Honda rupanya tertekan karena ingin memenuhi janjinya kepada ibunya. Saat berjalan pulang dengan Kyo, Honda pun pingsan. Rupanya setelah dicek di rumah, Honda mengalami demam dan dia pun disuruh oleh Shigure untuk istirahat sementara waktu. Momiji menghubungi Shigure dan menjelaskan kalau Honda tidak akan bekerja untuk sementara waktu. Selain itu, Kyo pun memasak bubur untuk Honda. Kyo pun lalu membawakan bubur itu ke kamarnya. Singkat waktu, datanglah Hattori dan Momiji menjenguk Honda yang sedang sakit. Hattori pun memberikan obat suntik kepada Honda untuk cepat sembuh. Kembali dari sekolah, di tengah perjalanan menuju pulang terjadi hujan. Sementara itu, ada seseorang yang memantau Kyo di perempatan jalan tersebut. Kagura lalu datang menghampiri Kyo di rumah karena kangen. Setelah itu, Shigure menyuruh Kyo untuk berbelanja bahan makanan beserta Kagura ikut bersamanya. Setelah berbelanja, Kyo pun kaget dengan seseorang yang datang ke rumah Shigure. Dia adalah Shiso, guru ahli bela dirinya. Di masa lalu, Kyo menjadi bahan pergunjingan karena terlahir dari roh kucing. Sampai akhirnya suatu hari dia bertemu dengan Kazuma dan merawatnya. Sementara itu, Shigure pun sudah lama tidak bertemu dengan Kazuma dan mengobrol dengannya. Dia juga merasa senang karena karya tulis yang dibuat Shigure sukses besar. Dijelaskan olehnya kalau Kazuma itu adalah pelatih bela diri yang mengajar Yuki, Kagura, Hattori, dan lainnya kepada Honda. Setelah itu Kyo mengasingkan diri ke kamarnya dan Kazuma pun datang menghampirinya di kamar. Di kamarnya, Kazuma menjelaskan kalau tempat ini adalah tempat yang cocok baginya. Maka dari itu Kyo tidak perlu pulang. Sementara itu di balkon, Kazuma menjelaskan kalau Kyo mampu melihat cara pandang Honda yang berbeda. Honda rupanya mampu membuka hati Kyo. Malamnya Kyo berbicara secara khusus dengan Kazuma di luar. Kazuma menjelaskan sudah waktunya untuk menerima identitas aslinya. Setelah itu Kazuma melepaskan gelang pada pergelangan tangan Kyo dan langsung berubah wujud menjadi psikopat. Honda pun kaget dengan wujud psikopat itu. Setelah itu psikopat pun lari ke hutan. Namun Honda mencoba mengejarnya, meskipun dia sampai di Soledad. Akhirnya Honda menemui Kyo di pinggir sungai. Dia menyuruh Honda untuk meninggalkannya sendiri. Namun Honda tidak menyerah dan mengajaknya untuk pulang. Selain itu, dia juga akan sedih jika Kyo tidak pulang kembali ke rumah. Setelah rayuan manisnya, Kyo pun berubah dari wujud psikopat menjadi wujud asalnya lagi, dan dia pun pulang ke rumah bersama Honda. Pada masa lalunya Kyo, bertanya-tanya kenapa Kazuma sangat ingin merawat dirinya. Dia pun lalu tinggal bersama Kazuma dan dilatih bela diri olehnya. Esoknya Kyo pun terbangun dari tidurnya, lalu mencari-cari Kazuma yang menghilang dari rumah.
Kyo pun lalu berlari ke jalan raya untuk mencari Kazuma yang rupanya dia cabut duluan dan diantar oleh Honda. Kazuma menjelaskan kepada Honda, merawat Kyo adalah untuk penebusan dosa karena di masa lalunya kakeknya dirasuki roh psikopat kucing. Sampai akhirnya Kyo pun datang menghampiri Kazuma yang sedang ngobrol bersama Honda itu. Setelah peraduan mekanik yang intensif, Kyo pun menjelaskan kalau Kazuma itu adalah seorang pelatih bela diri yang kuat. Di sekolah, saat Honda membawa dokumen, dia bertemu dengan Hatsuharu mengatakan kalau Yuki sedang terlihat murung. Hatsuharu lalu menghampiri Yuki di atas gedung sekolahan. Rupanya dia menjelaskan kalau Kagura cabut tanpa sepengetahuan Kyo. Rupanya diduga Kagura pundung karena sudah mengetahui wujud psikopat sesungguhnya. Dia tidak ingin perasaan atau hal buruk itu juga terjadi menimpanya. Saat hendak berjalan ke atas, Honda pun dipanggil oleh Yuki. Selain itu, Honda juga memberitahu kalau ada anggota OSIS yang mencari dirinya. Sementara itu, Yuki juga rencananya pada musim panas akan bepergian. Dia pun ingin mengajak serta Honda untuk ikut pada liburan musim panas bersamanya. Akhir cerita, pada sore itu seluruh keluarga Soma pulang ke rumah Shigure, serta mempersiapkan liburan untuk musim panas. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.